Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman di seluruh Nusantara, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Karena sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, bahwa tujuan puasa itu adalah melatih diri kita, ya, supaya menjadi orang yang bertakwa, ya. Karena dengan bertakwa kita itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pemberian yang besar, yaitu berupa surga. Ya, teman-teman di seluruh Nusantara yang saya hormati, marilah kita berpuasa dengan meningkatkan amal ibadah dan juga meningkatkan taraf atau kualitas ibadah kita. Karena menurut Al-Ghazali dalam sebuah kitab, Bidayatul Hidayah, dijelaskan, ya, bahwa berpuasa itu ada 3 tingkatan, ya. Marilah kita ikuti supaya kita nanti mendapatkan tingkatan yang terbaik, ya, mampu melaksanakan tingkatan yang terbaik. Nah, tingkatan pertama yaitu tingkatan terendah, yaitu shaumul awam, ya. Shaumul awam, ya, puasanya orang bodoh, ya. Nah, puasanya orang bodoh itu adalah, atau puasa secara umum, yaitu hanya menahan lapar, ya, hanya menahan haus, ya. Tapi, ya, tidak memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasanya, ya. Nah, ini dilakukan biasanya oleh kaum secara umum, ya. Shaumul awam, puasanya orang awam, ya. Jadi inilah tingkatan yang terbaik. Yang terjelek, jangan berada pada tingkatan yang pertama ini, yaitu hanya menahan dari lapar, ya, hanya menahan dari lapar dan haus, kemudian tetap saja berbuat dusta, tetap saja berbuat maksiat, ya, tetap saja membicarakan aib orang lain, tetap saja suudzon, tetap saja tidak sabar, tetap saja berbuat kemunafikan, berbuat kefasikan. Inilah puasa yang paling jelek, ya. Sehingga menurut Nabi, banyak orang yang berpuasa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja, ya, tidak mendapatkan pahala apa-apa, ya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu shaumul khawas, yaitu puasa orang yang khusus. Seperti apa dia? Ciri-cirinya adalah, di samping dia tidak makan dan tidak minum, juga tidak melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Dijaga betul anggota tidak melakukan perbuatan dosa, ya. Jadi bukan hanya tidak makan tidak minum, tapi juga tidak melakukan dosa, ya, dari seluruh anggota tubuh kita, ya. Ini tingkatan yang kedua, ini sudah bagus, ya. Mungkin ini yang banyak terjadi, dan semoga kita semua berada dalam tingkatan ini. Syukur-syukur kita naik ke derajat yang ketiga, yaitu tingkatan yang tertinggi, yaitu puasa shaumul khawasil khawas, saumu khawasil khawas, ya. Puasanya khususnya khusus, ya. Artinya ini sudah pilihan, ini. Jadi di samping tidak makan tidak minum, tidak melakukan maksiat, juga tidak memikirkan dunia, ya, tapi selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dia berpuasa, tidak lepas hatinya untuk selalu zikir. Entah zikir itu membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca istighfar,
atau berzikir khafi seperti menyebutkan dalam hati Allahu Allah, Allahu Allah, atau ya kalimat tauhid la ilaha illallah, atau kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah, ya. Atau kalimat-kalimat yang lain, ya. Jadi intinya orang ini ya bukan hanya berpuasa dari makan dan minum, tapi juga tidak melakukan perbuatan dosa, bahkan ya hatinya tidak berniat untuk melakukan dosa, ya. Bahkan hatinya tidak pernah berpikir untuk melakukan dosa, ya. Jadi betul-betul steril 100% mengabdikan diri untuk Allah, berzikir untuk Allah sepanjang masa, ya. Sepanjang hari atau sepanjang bulan. Bahkan siang dan malam dia itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsira, dan dia wa dzakarullaha katsira, dan mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Karena dengan berzikir yang banyak kita itu akan mampu meneladani Rasulullah yang memang sangat berat untuk diteladani, ya. Kecuali bagi orang-orang yang berzikir, ya, berzikir dengan banyak. Ya, sekian, semoga bisa bermanfaat untuk menjadi bekal kita menjalankan ibadah puasa, ya. Kita berbekal diri dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan takwa, ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kamu dengan berbekal takwa kepada Allah. Karena sesungguhnya paling baiknya bekal adalah takwa, ya. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa, apakah kita mau kembali lagi berbuat dosa? Nah, itu tergantung kita, ya. Kalau kita itu berhasil, ya, dalam melatih diri untuk menjadi orang yang bertakwa di bulan ini, maka bulan berikutnya ya akan berhasil juga, ya, meminimalisir, ya, dosa, ya. Artinya tidak jatuh kepada lembah dosa lagi, ya. Tidak jatuh jurang untuk kedua kali, cukup satu kali, ya. Kehilangan tongkat, kata Roma Irama, cukup satu kali, ya. Ya, kalau dua kali itu berarti disengaja, ya. Jadi tahun berikutnya atau bulan berikutnya itu adalah merupakan tanda, ya, tanda bagi kita apakah sekarang ini kita berhasil atau tidak, tergantung setelah menyelesaikan ibadah puasa. Sekian, semoga bermanfaat. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.